Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kawan-kawan, khususnya Bapak Ibu guru di sekolah dasar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan Pak Iqbal di Iqbal Channel. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya dalam menjalankan tugas selalu penuh semangat. Baiklah, dalam kesempatan yang baik ini saya akan menyajikan pembelajaran kelas 1 tema 8 subtema 4 kurikulum 2013 dengan tema bencana alam. Khususnya buat anak-anakku, ayo tetap semangat belajar. Mudah-mudahan video ini memberikan semangat baru buat kalian, tambah pandai, tambah pintar tentunya. Oke, langsung saja kita saksikan videonya berikut ini. Ya, baiklah anak-anak semua, kita akan mulai belajar tema 8 subtema 4 pembelajaran pertama ya, dengan judul bencana alam. Silakan dicari di bukunya. Sudah ketemu? Ya, baik. Ya, di halaman 157 ya. Oke anak-anak, sudah ketemu? Ya, kalau kalian gak lihat gambarnya, itu pasti kalian paham. Oh, ini bencana alam. Bencana alam di Desa Sukamaju. Ya. Bencana alam di Desa Sukamaju berupa apa? Berupa, ya benar, berupa angin topan ya. Angin topan, angin yang sangat kencang dia ya. Dia akan berputar-putar ya, seperti itu. Dan akan, karena kencangnya dia bisa. Ya, baiklah anak-anak semua, kita akan mulai belajar tema 8 subtema 4 pembelajaran pertama ya, dengan judul bencana alam. Silakan dicari di bukunya. Sudah ketemu? Ya, ini baik. Bapak sertakan gambarnya. Sudah ketemu? Bencana alam di Desa Sukamaju. Apa yang terjadi di Desa Sukamaju? Ya, pohonnya tumbang. Terus kamu bisa lihat apa lagi? Digambarkan atap rumahnya rusak, itu kelihatan atap rumahnya terbawa oleh angin. Angin apa tuh yang berputar-putar itu? Ya betul, angin puting beliung namanya. Pohon tumbang, rumah rusak. Nah, ini bencana alam ya. Kebetulan di Desa Sukamaju. Bisa saja terjadi bencana alam ini di wilayah kita ya. Karena angin yang sangat kencang, nah, terbawalah atap-atap rumah warga. Pohon-pohon cabangnya patah, ranting-ranting pohon tumbang, bahkan batang pohon yang besar pun tumbang, bahkan bisa akarnya terangkat. Bayangkan, akar pohon terangkat, ikut tumbang. Kenapa seperti itu? Karena anginnya sangat kencang ya. Itu salah satu contoh bencana alam, dan kebetulan terjadi di Desa Sukamaju. Bagaimana kondisinya? Kita lihatnya. Jadi, angin topan melanda Desa Sukamaju. Angin topan bertiup kencang, rumah-rumah roboh dan atapnya terbang, terbawa oleh angin. Jadi sangat kencang ya. Dan kalau terjadi seperti ini, kalian hati-hati, bisa nanti tertimpa oleh ranting pohon kalau di bawah pohon, atau di dalam rumah. Terangkat rumahnya, atapnya terangkat, bisa saja menimpa kamu yang di luar barangkali ya. Hati-hati ya, jangan sampai. Kalau ada angin kencang bagaimana Pak? Ada caranya. Biasanya kalau ada angin kencang itu, kita dianjurkan untuk keluar rumah, cari tanah lapang. Itu kalau gempa ya.
Kalau tidak gempa, angin kencang seperti itu, sembunyi di bawah kolong meja. Kalian pasti tertawa. Kenapa harus di kolong meja? Karena di kolong meja jadi lebih aman sementara dari runtuhan genteng, ya, atau adalah langit-langit. Penduduk terpaksa mengungsi ke balai desa. Iya, penduduk itu warga mengungsi ke balai desa. Kenapa mengungsi, Pak? Ya, karena rumahnya di Desa Sukamaju, rumahnya pada rusak, ya. Jadi dia pada mengungsi ke balai desa. Balai desa itu apa? Balai desa itu semacam tempat yang mungkin aman, ya, di sekitar kantor desa. Ada sebuah balai, sebuah rumah begitu, ya. Nah, banyak bantuan datang ke Desa Sukamaju. Apa itu bantuan? Iya, ini karena banyak pengungsi, tentu kita yang tidak mengungsi misalnya, atau yang aman saja, berarti kita harus bantu mereka. Kasihan, ya, karena di pengungsian itu bagaimana biasanya di pengungsian? Di pengungsian itu biasanya siapa yang pernah mengungsi? Di pengungsian itu satu, tidurnya tidak enak, dempet-dempetan biasanya, ya. Yang kedua, apalagi kalau mau ke belakang biasanya gantian tuh kalau mengungsi. Makanya mengungsi itu tidak enak, ya. Apalagi mau mainan, mainan di luar barangkali, ya, tapi kan tidak enak. Bukunya tinggal di rumah, mainannya tinggal di rumah. Main apa dong berarti di tempat pengungsian? Nggak ada mainan, ya. Terus apalagi? Ada yang mendirikan tenda dan membagikan selimut. Untuk apa, Pak, tenda? Tenda itu digunakan untuk menampung pengungsi yang mungkin tidak tertampung di balai desa tadi. Kemudian untuk apa selimut? Iya, karena selimut digunakan untuk tidur, menyelimuti dia tidur malam hari. Kasihan, ya, kalau begitu, ya. Enak nggak kira-kira tuh di tempatnya? Enak. Nah, orang-orang yang tidak mengungsi biasanya menyumbangkan makanan. Jadi penduduk Desa Sukamaju tadi diberi apa? Diberi makanan, ya. Supaya apa? Supaya bisa bertahan. Mereka bertahan hidup. Loh, kalau nggak ada makanan bagaimana? Wah, di pengungsian nggak ada makanan, kelaparan, kasihan. Mau masak tidak mungkin, ya, tidak bisa. Paham, anak-anak? Mau mengungsi anak-anak? Siapa yang mau mengungsi? Pasti tidak mau, ya. Semuanya tidak ingin mengungsi, ya. Tapi apa boleh buat, kalau terjadi bencana alam kita harus mengungsi, ya. Jangan sampai tertimpa musibah karena bencana alam itu. Kemudian apa yang diucapkan oleh orang-orang yang mengungsi setelah mendapat makanan, setelah dapat obat-obatan, setelah dapat tenda, dapat selimut, dapat pakaian? Mereka berterima kasih. Jadi mereka berterima kasih atas bantuan yang diberikan, ya. Jadi kalau sudah dibantu, terima kasih, ya. Jadi dengan bantuan itu mereka bisa tidur, mereka bisa makan. Kalau nggak bisa tidur, nggak bisa makan, bagaimana? Bisa sakit nanti, ya. Oke. Kemudian apa lagi? Ya, setelah mereka mengungsi, dapat makanan, dapat minuman, dapat selimut, dapat pakaian, mereka dapat tidur dengan nyenyak, ya. Perutnya juga kenyang, ya. Nah, mudah-mudahan bantuan yang diberikan dapat meringankan beban penderitaan yang mengungsi. Dan bagi yang memberi sumbangan, bagi yang memberi sumbangan bagaimana? Bagi yang memberi sumbangan hendaknya memberikannya dengan ikhlas. Jangan jangan tidak ikhlas, ya, atau menyombongkan diri. Ikhlas, ya. Itu yang terpenting. Kalau kita menyumbang, sebaiknya dengan ikhlas. Bagaimana, anak-anak? Paham penjelasan Bapak? Jadi Bapak ulangi. Bencana alam di Desa Sukamaju itu berupa apa? Ya, benar, berupa
berupa angin topan ya. Terus mengapa mereka banyak mengungsi? Apa jawabannya? Mereka mengungsi karena rumahnya rusak ya, khawatir pohonnya tumbang. Ya. Kemudian setelah di pengungsian hidupnya enak tidak? Jelas tidak enak ya. Di pengungsian itu terbatas, mau makan makanannya terbatas, mau tidur tempat tidurnya barangkali tidak senyaman di rumah ya, tidak enak ya. Terus pakaiannya juga mungkin selimutnya tidak ada ya. Waduh, banyak nyamuk nanti kalau tidak ada selimutnya ya. Nah, jadi ada orang-orang yang banyak membantu warga desa Sukamaju ya. Mengapa mereka dibantu terus terima kasih? Ayo, siapa yang tahu? Siapa yang bisa jawab? Ya, benar. Mengapa mereka berterima kasih kepada orang yang menyumbang? Karena sumbangannya bermanfaat buat mereka. Mereka jadi tidak kedinginan lagi, tidurnya bisa nyenyak lagi, perutnya bisa kenyang lagi ya, itu. Jadi mereka berterima kasih. Bagaimana perasaan seandainya terjadi di rumahmu? Waduh, bagaimana kalau terjadi di kita? Tentu kita juga akan sedih. Ya kan? Kita akan sedih. Nah, kalau sedih gimana dong? Aduh, nanti nggak ada makanan, nggak ada minuman. Ya, untuk itulah kita saling bantu. Sekarang kita bisa bantu orang yang terkena musibah. Satu saat mungkin kita yang terkena musibah dan kita akan dibantu pula oleh mereka. Bantuan apa yang kita bisa berikan kalau terjadi bencana angin topan atau banjir? Tadi Bapak sudah uraikan. Apa bisanya? Bisa makanan, bisa obat-obatan, bisa tenda, bisa selimut, bisa pakaian. Dan yang terakhir, kalau memberi sumbangan hendaknya dengan apa? Betul sekali. Kalau memberi sumbangan hendaknya disampaikan dengan ikhlas ya. Jelas sudah? Ya, baik. Kesimpulannya, bencana alam bisa terjadi kapan saja ya. Bisa saja terjadi di saat musim penghujan, bisa saja di musim kemarau, bisa kapan saja. Bencana alam juga bisa menimpa siapa saja. Bencana alam bisa menimpa, ini yang ditimpa bencana desa Sukamaju. Bisa saja yang ditimpa bencana wilayah mana? Wilayah Jawa Barat, wilayah Jawa Tengah, wilayah Jawa Timur, atau Kalimantan, atau Sumatera. Bisa saja ya. Jadi bisa menimpa siapa saja. Kalau ada bencana gitu, marilah kita berusaha menolong korban bencana alam. Dengan apa? Ya, sekemampuan kita. Misalnya dengan makanan, kalau kita punya makanan. Kalau kita punya selimut, ya silakan selimut. Kalau kita punya sedikit uang, ya mungkin bisa dengan sedikit uang. Tapi dengan catatan, apa? Menyumbang hendaknya dengan ikhlas. Jelas ya? Nah, itulah mungkin pelajaran kita kalau terjadi musibah bencana ya. Jadi kita harus siap juga ya, harus siap juga ya. Oke, Bapak rasa cukup. Nanti Bapak akan berikan soal untuk dijawab di akhir video. Ya, pasti tidak. Bintang kecil di langit yang tinggi, amat banyak menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Bintang kecil
anak-anak, bagaimana menyanyinya? Sudah terhibur ya? Lumayan ya? Ya baik, kalau sudah kita lanjutkan belajarnya. Setelah kita mempelajari peristiwa bencana alam di Desa Sukamaju, kira-kira menurutmu apa kesimpulan yang bisa kita ambil? Ya, benar, bencana alam bisa terjadi kapan saja. Ya, tidak tahu waktunya kapan. Kemudian bencana alam juga bisa menimpa siapa saja. Yang kebetulan kita pelajari adalah Desa Sukamaju. Bisa saja desa kita yang tertimpa musibah ya, tertimpa bencana alam. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi. Dan yang lebih penting adalah mari kita saling tolong-menolong, terutama terhadap korban bencana alam. Itulah kesimpulan untuk pelajaran tentang bencana alam. Ya anak-anak, marilah kita lanjutkan pelajaran kita pada hari ini, yaitu dengan membuat kalimat terima kasih dari kata-kata berikut ini. Jadi Bapak sampaikan, ini kalian bisa lihat nanti tentang cara membuat kalimat dari kata-kata yang ada di video Bapak. Kalimat terima kasih ya. Baik anak-anak, kalian diminta pada tugas berikutnya adalah buatlah kalimat terima kasih dari kata-kata berikut ini. Sangat mudah ya. Ada kata makanan, maka kalian berterima kasihnya bagaimana? Misalnya yang memberi makanan adalah Siti. Siti, terima kasih atas makanan yang kamu berikan. Nah, kamu baik sekali. Nah, boleh ditambah seperti itu. Silakan dibuat ya. Ya, anak-anak, coba kalian perhatikan gambar yang Bapak tampilkan ini. Kira-kira apakah mereka bekerja sama? Ya, mereka bekerja sama, sedang berolahraga ya. Yang satu membantu temannya untuk melakukan olahraga ya. Yang lain menyaksikan. Nah, ini bentuk kerjasama juga ya. Ya anak-anak, pernahkah kamu bekerja sama dengan anggota keluarga? Ya tentu sering ya. Sering. Bapak kasih contoh. Ini ada bekerja sama di rumah itu seperti membersihkan kamar. Kemudian mencuci motor. Wah, bersama ayah ya, sangat senang. Membersihkan halaman, menyapu, membuang rumput-rumput dan sebagainya, itu juga merupakan kerjasama kalau dilakukan bersama-sama ya. Mengapa kita perlu bekerja sama? Nah, karena dengan bekerja sama maka pekerjaan akan membuat pekerjaan menjadi cepat selesai, serta pekerjaan berat menjadi ringan. Ya, itulah manfaat dari bekerja sama. Oke? Ya. Selanjutnya adalah kita prakarya. Nah, ini pelajaran terakhir kita hari ini, yaitu membuat prakarya atau kerajinan tangan dari tanah liat. Kita pernah buat dulu dan silakan dibuat kembali. Boleh kerjasama dengan kakak atau ibu atau ayah, silakan buat yang bagus ya. Ini Bapak berikan contoh-contohnya. Oke, selamat bekerja dan jangan lupa dijawab pertanyaan Bapak di akhir video ini. Oke, sampai ketemu lagi pada pelajaran berikutnya. Bye-bye. Jangan lupa subscribe dan pencet loncengnya serta beri komentar mau bertanya apa di channel Bapak. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.